dari sensor yang pertama. Ini adalah jenis NPH teman-teman. Ini buatan dari Cina. Selanjutnya teman-teman, ini ada sensor mirip Niwes dan bentuknya seperti ini, dan kita akan mereview yang mana yang tahan di antara ketiganya ini. Untuk itu teman-teman, ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan dan semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview 3 jenis sensor mini yang kebetulan saya punya sendiri 2 dan punya om 1. Dan ketiganya ini saya pernah semua beli teman-teman. Maka daripada itu, di sini saya akan mereview dan memberikan informasi kepada teman-teman yang mana chainsaw atau orang di sini bilang sensor atau gergaji pemotong kayu untuk yang layak dibeli dan seperti apa ketahanannya. Untuk itu teman-teman yang baru menemukan channel saya, yang baru melihat tayang ini, mohon supportnya dengan cara di like dan support dengan cara di subscribe. Semua berdasarkan pengalaman yang real ya. Di sini para petani ini semua rata-rata mempunyai sensor mini ini, seperti sensor mini teman-teman, seperti yang ada di belakang saya ini. Dan di sini saya akan mereview 3 jenis ini yang banyak ditemui di sini teman-teman. Oke, kita lihat satu persatu jenis sensornya yang ada di belakang saya ini. Yang ini adalah Niwes, ada Go Green dan ada NPH. Nah, dari ketiga jenis sensor ini, yang mana yang paling rekomendasi untuk layak dibeli dan dari segi ketahanan? Oke, kita lihat satu persatu. Oke teman, kita lihat dari sensor yang pertama. Ini adalah jenis NPH teman-teman. Ini buatan dari Cina. Di sini jenis NPH juga ini ada beberapa macam atau jenisnya. Di sini yang ada adalah NPH 5800, kebetulan sudah terbuka, sudah diganti ini starternya teman-teman. Jadi tulisannya sudah tidak ada. Jadi ini jenis 5800. Berat mesinnya sekitar 5,8 dan kapasitas silinder ini 56 cc teman-teman, dengan tenaga yang mampu dihasilkan 2,3 kW per 800 rpm dan tingkat kebisingan itu teman-teman 115 dB. Dan ukuran barnya kebetulan di sini sudah diganti, ini sudah menggunakan bar 24 teman-teman. Dan di sini juga rata-rata di sini untuk menghasilkan power yang lebih bagus ini exhaust-nya diganti yang racing nih teman-teman. Jadi suaranya agak keras. Nah, yang itu teman-teman ya. Dan di sini NPH ini cukup tahan juga, tetapi dari segi kelemahan rata-rata NPH yang keluaran sekarang itu starternya ini gampang rusak teman-teman, dan kalau rusak baut untuk penahan fairnya itu agak susah dibuka, terkadang harus diganti satu set seperti ini teman-teman. Nah, apakah layak ini? Kita lanjut saja ke sensor yang selanjutnya. Yang ini adalah ada Go Green. Yang Go Green ini ada 2 jenis juga yang pernah saya temui, yang saya juga pernah pakai yang jenis Go Green 5800 punyanya teman juga. Dan dari segi
tipe saja berbeda. Kalau ini Go Green GS 6000 ya, Go Green 6000, dan ada Go Green GS 5800. Seperti itu teman-teman. Kalau jenis tenaga yang dihasilkan itu 2,6 kW per 8000 rpm, dan kapasitas silindernya ini sekitar 60 cc teman-teman. Kebetulan ini sudah diganti, kemarin sudah ganti blok juga ini teman-teman. Ini juga sudah ganti, kebetulan mau ditukar itu hari tidak cocok, ternyata silindernya berbeda. Ini 58, sedangkan ini adalah 60 cc teman-teman. Dan ada juga Go Green yang jenis 5800, itu bentuknya seperti ini. Seperti ini, dia kotak di atas, tetapi dia kapasitasnya 58 cc. Yang saya suka dari Go Green ini, tenaganya juga bagus, kuat, tahan juga, dan dia menggunakan double single pair, jadi agak mudah untuk pasang starternya. Kebetulan ini tali starternya putus tadi teman-teman, jadi tidak digunakan. Cuma ini barnya 22 cm 22 mili. Nah, berbeda, tapi ini juga sudah diganti barnya menjadi 24. Dan seperti teman-teman, ini saya suka juga dari ketiga video ini ya. Ini juga lumayan lah, agak bisa perbandingan sama ya, 25:1 untuk campurannya seperti itu. Dan tingkat kebisingannya 115 dB. Yang saya suka ini ya, mungkin itu saja dari yang kedua ini. Kemudian kita lihat kalau tidak salah, tidak tahu buatan apa ini teman-teman, saya lupa ini buatan apa. Kalau ini NPH buatan Cina. Dan kita lanjut ke sensor yang ini teman-teman, Newest. Dan di antara ketiga sensor ini, yang paling saya rekomendasikan untuk layak dibeli adalah Newest. Dari segi ketahanan, ini juga tahan teman-teman. Ini jenis Newest 628, walaupun tenaga yang dihasilkan itu lebih sedikit daripada yang ini. Dia di sini menggunakan cuma mampu mengeluarkan tenaga 2,2 kW per 5800 rpm, sedangkan yang ini teman-teman, yang Go Green ini tadi mampu menghasilkan 2,7 kW teman-teman per 8000 rpm ya. Sedangkan yang ini cuma mampu mengeluarkan 2,2 kW per 8500 rpm, seperti itu teman-teman. Tetapi dari segi ketahanan ini cukup tahan dan tidak rewel teman-teman. Kalau mau beli, saya sarankan sekarang itu adalah menggunakan merek Newest ini teman-teman. Ini tenaganya yang dihasilkan juga cukup lumayan, dan ini kalau tidak salah ini buatan Taiwan teman-teman. Ini barnya sudah bar 24, dan ini cukup sudah teruji. Di sini sudah beberapa petani di sini menggunakan Newest ini. Yang dulunya itu menggunakan NPH, tetapi akhir-akhir ini ternyata kendalanya itu dia starternya suka kalah di sini. Dan kalau campuran besinya tidak sesuai, biasanya susah bunyi teman-teman. Dan kalau dia rusak, ini harus diganti satu set seperti ini teman-teman. Tetapi dari segi tahan ya agak tahan juga teman-teman. Tetapi untuk sensor yang rekomendasi untuk dibeli untuk tahun ini adalah Newest ini teman-teman. Ini buatan Taiwan, walaupun ini cc-nya 58 cc, beratnya 5,1 kg. Tapi ini kekurangannya di sini, dia lebih bising teman-teman. Ini lebih bising karena 116 dB. Sedangkan ini tadi Go Green dengan NPH itu cuma 115 dB, tetapi tidak masalah karena rata-rata di sini sensor sudah di racing exhaustnya, manifoldnya ini teman-teman.
sehingga bisa mengeluarkan tenaga atau power yang lebih besar seperti teman-teman. 50 ini 58 cc nya, sedangkan ini tadi ini sudah 60 cc teman-teman. Kemudian RPM engine-nya 3700 di putaran langsang. Tetapi yang saya tidak suka dari Niwes itu teman-teman, jujur adalah dia bautnya di sini teman-teman. Dia baut kap dan baut lain-lainnya itu adalah menggunakan kunci bunga L, sehingga agak ketika kita mempunyai kunci ya harus berbeda dengan kunci sensor yang ada di sini. Kalau di sini dia Go Green sama NPH dia simple, dia menggunakan kunci L saja teman-teman, jadi agak mudah. Kalau sudah punya kunci dari NPH kita bisa gunakan di Go Green, berbeda dengan yang ada di Niwes. Di Niwes itu tidak kunci lianunya berbeda, dia menggunakan kunci L bunga seperti teman-teman. Ini yang tidak saya suka dari jenis sensor ini. Ini sudah saya rubah, saya gerinda sedikit sehingga bentuk pala, sehingga bisa dibuka dengan menggunakan kunci plat seperti teman-teman. Maka dari ketiga jenis sensor ini semua saya sudah beli, dan yang pertama itu saya beli NPH, tetapi agak rewel. Dia kendalanya kemarin ya, ini yang tali starternya itu kalau sudah rusak ya harus diganti satu set karena keras dibuka. Kemudian saluran bensinnya susah naik di karbu, kemungkinan pengisapannya tersumbat, makanya saya kasih teman. Tapi ini punya Om ya, cukup tahan juga. Dan Go Green di sini, Go Green saya suka modelnya, ya model bungkuk seperti ini, tetap tahan juga ini teman-teman, tahan juga. Saya suka juga ini, tenaganya juga luar biasa. Tetapi ada Go Green yang model GS 5800 itu yang tidak saya suka ya, kan model begini tidak tahan itu teman-teman. Menurut pengalaman saya tidak tahan, lebih bagus beli Go Green yang model begini. Tetapi yang paling saya rekomendasikan untuk layak dibeli ini adalah ketahanannya adalah Niwes. Dari segi tenaga dan ketahanan ini cukup mumpuni. Dari segi harga teman-teman, walaupun ini lebih mahal dari banding yang keduanya, tapi ini masih layak dipertimbangkan. Sekarang ini harganya di sini di Kabupaten Kelaka sekitar 2,4 sampai 2,3, dan untuk jenis NPH ini sekitar 2,1 teman-teman. Ini juga kalau tidak salah ini 1,9 itu harga. Mungkin sekarang sudah 2 jutaan juga teman-teman. Dan Niwes ini cukup bisa diandalkan untuk memotong dan membelah kayu, balok, dan bisa untuk membuat tiang dan di rumah kebun seperti teman-teman. Karena rata-rata di sini petani selain memotong kayu juga bisa digunakan untuk bikin balok dan papan atau semacam rumah di kebun seperti teman-teman. Inilah rekomendasi mesin sensor yang layak dibeli di tahun 2022. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.